Nampak Mas. Dari Sabang sampai Merauke, informatika selalu di hati. Siber Asia, Siber Asia, mahasiswanya ada di mana-mana. Cintaku bagaikan if dan else, akan error tanpa hadirnyamu. Bye-bye cintamu dalam welas hatiku, mengisi nilai nol di hatiku, mengisi nilai nol di hati. Informatika Siber Asia kan tersimpan dalam folder hatiku. Cintaku bagaikan if dan else, akan error tanpa hadirnyamu. Bye-bye cintamu dalam welas hatiku, mengisi nilai nol di hatiku, mengisi nilai nol di hati. Halo teman-teman, selamat datang di Zoom Room Ngorbit kita yang ketiga. Jadi mungkin kita tunggu yang lainnya sekitar 5 menit lagi lah ya. Kita akan mulai jam 19.40 WIB. Jadi siapkan teman-teman, siapkan diri. Kalau bisa rename nama Zoom-nya dengan nama asli ya, biar nanti mudah untuk buat sertifikatnya ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya, 4 menit lagi lah. Sudah ada 16 orang, 15. Ya, silakan bergabung. Yang baru bergabung, silakan bergabung.
Kita tunggu teman-teman yang lain. Tunggu 1 menit lagi ya, teman-teman, sebelum kita mulai. Oke, baik teman-teman. Eh, Sambil juga menunggu teman yang lain bergabung, saya rasa kita mulai ya. Mulai saja ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan kepada teman-teman mahasiswa, selamat datang di Zoom Room Ngorbit yang ketiga. Jadi eh, silakan siapkan catatan atau laptop atau apa yang eh, untuk mengikuti Ngorbit yang ketiga ini. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi bahwa gunakan nama asli, rename nama asli di Zoom-nya supaya memudahkan untuk pembuatan sertifikat partisipasinya ya. Oke, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan perkenalkan saya Jauhari Saputra ya. Jadi malam hari ini saya akan menjadi MC untuk membantu acara Ngorbit yang ketiga malam ini. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Jadi hari ini kita akan belajar bareng ya dalam topik yang sangat menarik yaitu dengan tema Laravel 101. Topiknya Eloquent dan Query Builder ya. Eh, Acara ini itu diselenggarakan oleh Himatika Unsia ya sebagai rutinitas ya, sebagai bagian dari komitmen berbagi ilmu dan skill di dunia web development ya. Nah, sebelum kita mulai, saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan menyapa untuk tim panitia yang sudah luar biasa bekerja keras. Untuk ketua panitia itu Mas Brian, saya ucapkan terima kasih juga. Dan sekretaris kita Mas Kevin, terima kasih. Juga Mas yang jadi operator kita, Mas Sawal, juga Kak Olivia, Kak Olivia nggak hadir ya, Kak Olivia bagian sertifikat nanti. Dan juga Kak Rabiah ya, bagian dokumentasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim panitia. Jadi tanpa berlama-lama ya, jadi kita langsung saja ya. Mari kita eh, sambut ya narasumber kita malam ini, Mas Ilham Maulana yang merupakan founder dan juga web mentor ya di
Kadidas Studio ya. Benar ya Mas Ilham ya. Selamat malam Mas Ilham. Halo, selamat malam. Ya, jadi Mas Ilham ini akan membimbing kita memahami Laravel berinteraksi dengan database menggunakan Eloquent dan Query Builder secara efisien, elegan, dan best practice. Jadi untuk peserta, silakan fokus, aktifkan mode catat, simpan pertanyaan kalian ya nanti, karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada Mas Ilham, waktu dan layar Zoom saya persilakan. Silakan Mas. Terima kasih Mas. Oke, thank you Mas Johari. Terima kasih. First of all, saya ingin terima kasih dulu ya ke teman-teman Himatika dan teman-teman di sini ya sudah hadir pada ngorbit ketiga ya. Kita sudah sampai ke sesi ketiga dan mungkin teman-teman baru lihat saya atau baru join ngorbit ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ilham Maulana. Saya seorang backend developer di salah satu software house di Semarang. Saya juga punya usaha kecil-kecilan yaitu kursus ya, yaitu Kodika Studio. Saya part time ngajar juga seperti ini. Yang saya ajar itu teman-teman SMK, teman-teman kuliahan gitu. Saya ajar juga. Saya biasanya ngajar terkait web Laravel ini. Jadi di malam hari ini kita akan ngebahas terkait Laravel lagi ya. Kita kalau sama saya pasti Laravel dan dua materi sebelumnya itu juga terkait Laravel. Yang pertama itu kemarin pengenalan Laravel, kedua itu ada kenalan dengan MVC ya, konsep MVC, model view controller. Dan di hari ini teman-teman kita akan kenalan dengan data layer ya. Kita akan kenalan dengan Eloquent, ORM dari Laravel, dan kita akan juga kenalan dengan Query Builder. Dan nanti kita akan praktek ya. Jadi pastikan kalian juga sudah setup ya Visual Studio Code dan segala macamnya. Pastikan kalau misal teman-teman pakai Laragon, kalau misal teman-teman pakai Windows, sorry, kalau misal teman-teman pakai Windows, pakai Laragon, jangan pakai exam, silahkan teman-teman bisa install aja, kalian search aja, dan disiapkan snacknya. Kita santai aja ya malam ini. Langsung saja, mungkin saya share screen aja ya, sebentar. Oke. Oke. Nah, sip. Oke, sudah ya, sudah kelihatan. Malam hari ini kita teman-teman kita akan belajar model ya Eloquent dan Query Builder seperti yang tadi saya bilang. Pertama-tama kita akan coba lihat ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Ini ada 5 poin teman-teman yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu pengenalan dengan ORM itu sendiri, Object Relational Mapping. Di Laravel itu namanya Eloquent. Kita juga akan kenalan dengan Eloquent-nya. Jadi kita akan kenalan dengan konsep ORM-nya dulu, lalu kita akan kenalan dengan Eloquent, ORM bawaan Laravel. Kedua, kita akan ngebuat model dan migration. Tadi saya suruh setup dan saya coba suruh setup tuh gara-gara nanti akan ada praktek ya teman-teman. Jadi siapkan Visual Studio Code dan Laragonya kalau teman-teman pakai Mac atau teman-teman pakai Linux ya, bisa disiapkan saja environment-nya. Nanti karena kita ada praktek dan nanti ada kita instalasi projectnya, saya sudah siapkan lab ya untuk kalian praktek. Ketiga, nanti kita akan kenalan Faker dan Seeder. Jadi Faker ini satu fitur ya di Laravel untuk kita generate dummy data ya atau data palsu. Terus Seeder digunakan untuk kita nge-update data, terus nge-insert data ketika kita ketik pesan babysit ya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut dengan dua ini. Keempat, kita akan kenalan dengan model relationship. Kita akan kenalan, kalau misal teman-teman pernah sudah belajar, rata-rata di sini saya lihat informatika ya, pasti sudah pernah belajar dengan berhubungan dengan database gitu. Pasti sudah belajar terkait relasi gitu. Ada one to one to many. Nah, di Laravel ada teman-teman. Jadi kita akan belajar itu. Cuman kita nggak akan praktikin semua, beberapa aja. Lalu kelima, kita akan kenalan dengan query builder. Jadi ada satu metode lagi untuk kita interaksi dengan data di Laravel selain kita pakai ORM ya. Selain kita pakai ORM, ada satu cara lagi yaitu menggunakan query builder ya. Itu. Langsung saja yang pertama teman-teman, kita akan kenalan dengan ORM ya. Object Relational Mapping.
Jadi ORM itu satu metode ya, satu metode atau suatu cara untuk ngeakses dan ngelola data di database menggunakan objek. Jadi kalau semisal teman-teman lihat ya di sini ilustrasinya, database kita itu kayak dipetakan ya, dipetakan melalui mapping logic itu, dijadikan objek gitu. Nah, dengan ORM ini kita bisa nulis query lebih gampang daripada menggunakan SQL secara langsung ya. Jadi kalau misal teman-teman pakai native atau PHP native, Node.js native gitu ya. Nah, teman-teman mungkin akan ngerasa kedepannya kerepotan gitu. Nanti saya akan jelasin kenapa kok SQL biasa itu ada masalah di situ. Walaupun nggak apa-apa sebenarnya teman-teman kalau misal pakai SQL mentah gitu ya, asal jago dan sesuai best practice-nya, it's okay gitu. Cuman ORM ini hadir untuk menyelesaikan masalah nanti ya saya jelaskan. Jadi ORM ini satu konsep untuk ngelola data kita berbasis objek ya, berbasis objek. Jadi database kita di mapping ke objek ya. Kalau misal teman-teman lihat ilustrasinya ini ya, gitu. Nah, terus Eloquent. Eloquent ini ORM-nya Laravel ya, bawaan Laravel. Jadi itu adalah alat untuk membantu kita kerja dengan database dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Saya selalu selalu bilang ya, dan kemarin juga saya sempat singgung juga terkait model di materi kedua. Itu kan bahas terkait MVC. Mau nggak mau saya juga bahas model. Jadi saya bilang model itu bisa dibilang kayak menginterpretasikan satu table di database atau mewakili satu table, teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman punya table user atau table kategori atau table product itu pasti punya modelnya masing-masing. Nah, nanti kita ngakses datanya, kita ngakses nge-query segala macam, insert segala macam, itu pakai si model, pakai si Eloquent ini atau ORM ya. Mungkin selanjutnya akan saya bilang model ya. Jadi ORM model sama Eloquent itu sebenarnya satu hal yang sama ya. Jadi mungkin kedepannya saya pakai istilah model biar lebih gampang ya disebut. Nah, lewat model ini kita bisa ngambil, menambah, mengubah dan menghapus data dari table ya tanpa harus nulisin query secara langsung. Nah, ini bisa kita lihat ya dari dokumentasi Laravel-nya. Coba ya, kita lihat. Nah, nah ini ya. Untuk membuat model ini macam-macam komanya ya. Jadi kayak gini dan banyak sekali sintaks yang bisa kita pakai kayak misal create untuk nambah gitu ya. Terus ada eh, find untuk nyari ya. Nah, ini untuk nyari data dengan berdasarkan berdasarkan primary key ya. Dia akan nyari berdasarkan primary key. Terus di sini bisa perkondisian, jadi macam-macam. Nanti kita akan kenalan dengan itu. Dan ini, ini alasan kenapa ORM dibuat ya sebenarnya. Ini raw SQL atau SQL mentah ya. Teman-teman kalau misal sudah pernah belajar, saya rasa semuanya di sini sudah pernah lihat atau paling nggak dengar SQL gitu. Mungkin kalau misal belum dengar sama sekali, SQL itu struktur query language ya, atau struktur saya agak lupa. Coba kita cari tahu bareng-bareng ya. SQL stand for what? Struktur query language ya, kalau nggak salah ya. Ya, benar. Jadi struktur query language. Ini untuk kita melakukan komunikasi ya dengan database. Mau kita ngambil data, nambah data, insert data. Problemnya teman-teman ketika kita pakai raw SQL, mungkin teman-teman kalau misal kalian pakai PHP native itu, kalian pasti ngerasain SQL kalian tuh banyak sekali. Atau kalian pakai Python deh. Kalian tuh atau pakai Node.js. Kalian ketika pakai raw query cuman pakai DB konektornya aja ya, bukan pakai SQL segala macam. Itu kalian akan nyiapin SQL-nya untuk nge-get data. Nah, kalau aplikasi kecil it's okay teman-teman. Kalian pakai aja. Itu cuman kalau aplikasi kecil nggak apa-apa. Cuman case-nya kalau misal aplikasi menengah ke atas teman-teman, itu akan banyak nantinya kalau misal pakai native pakai raw SQL dia akan banyak sekali query ya biasanya gini ngakalinya adalah kalau developer itu query-nya disimpan di fungsi jadi semakin nanti kalau banyak nge-query get insert itu nanti akan disimpan di fungsi itu jadi semakin besar aplikasinya nanti akan semakin banyak query-nya
Dan masalahnya di sini teman-teman, kalau misal kita kerja ya, kerja bareng gitu, misal saya dengan teman saya gitu. Saya dengan teman saya itu punya style codingan yang beda dan punya istilahnya mentor yang berbeda. Cara nge-query-nya juga berbeda. Cara menyelesaikan masalahnya berbeda. Mungkin saya di sini misal di sini contohnya ngambil data ini ya, data mahasiswa di join. Di sini ngambil data mahasiswa, terus ngambil sekalian program studinya ya. Di sini ngambil semuanya itu dan ini pakai join ya. Mungkin saya pakai ini. Kalau teman saya beda lagi gitu. Jadi ketika di project itu saya udah nyediain ini, bisa aja teman saya nggak tahu nih, saya udah bikin query ini, teman saya bikin lagi. Itu akan terjadi repetitif teman-teman dan tidak ada standarisasi di situ. Nah, makanya ORM itu datang untuk menyelesaikan itu. Jadi tadinya yang panjang seperti ini SQL-nya untuk ngambil data ya. Ini ngambil data mahasiswa dengan program studinya. Jadi seperti ini aja. Ini seperti magic ya teman. Jadi cuma satu line aja. Ini sangat panjang sekali. Dirubah jadi seperti ini. Jadi itu fungsinya ORM dan kenapa ORM dibuat? Karena untuk menyelesaikan masalah seperti tadi ya, tidak ada standarisasi. Kalau misal kita pakai ORM deh, balik lagi ke case kayak saya dengan teman saya itu. Karena saya nggak pakai SQL biasa, saya udah pakai ORM aja. Entah itu saya pakai Laravel atau pakai Node.js segala macam, oke ORM. Dan itu kalau misalnya kita pakai ORM, teman-teman, itu sudah ada standarisasinya, yaitu ORM itu sendiri. Misal saya pakai Laravel gitu, ya udah standarisasinya ngambil datanya itu pakai dari Laravel gitu. Nggak mungkin pakai cara sendiri, pakai raw SQL sendiri itu nggak mungkin. Jadi udah tersedia caranya, metodenya dari Laravelnya itu. Jadi nggak akan ada tuh perbedaan cara style codingnya karena kita merujuk pakai hal yang sama kan, pakai tools yang sama dan kita acuannya cuma satu, yaitu dokumentasi ORM-nya atau misal kalau kita pakai Laravel kan ke dokumentasi Laravelnya gitu. Jadi nggak akan ada tuh style yang berbeda-beda dan nggak akan ada duplikasi ya gitu. Nanti mungkin saya jelaskan, mungkin ini juga bisa duplikasi juga. Cuma nanti saya jelaskan ya gimana cara solvingnya kalau misal kayak gini. Nah, ini kelebihan ORM, teman-teman. Yang pertama itu ada pertama query-nya itu lebih simple dan mudah dibaca dibandingkan raw SQL. Teman-teman bisa lihat aja. Ini sama ini lebih gampang ini kan dibaca. Student dengan studi program diambil get pakai bahasa Inggris aja. Cuman kalau ini teman-teman, ini kalau misal belum pernah belajar SQL sama sekali mungkin kelihatan panjang dan ribet ya. Cuman ini masih belum terlalu ribet sebenarnya. Bis yang ribet itu kalau misal teman-teman filter dan ada subquery di dalamnya. Nah, ini masih sederhana ya. Jadi hal yang sederhana, kalau menurut saya ini masih sederhana. Cuman kalau buat beberapa orang ini terlalu bertele-tele ya, terlalu panjang gitu ya. Dia akan jadi seperti ini, lebih mudah dibaca. Kedua, data dikelola sebagai objek, bukan array mentah. Nah, ketika data itu dikelola sebagai objek, nanti kita bisa gunain base function yang sudah desain Laravel atau fungsi-fungsinya ya, yang bisa kita buat di objek ya untuk kelola data tersebut. Ketiga, relasi antar tabel otomatis dan mudah. Ketika kita ingin ngedefine suatu relasi, itu sangat mudah ketika kita pakai ORM ya atau kita pakai Eloquent itu sangat mudah. Keempat, keamanan lebih baik dikarenakan menggunakan parameter binding. Sebenarnya balik lagi ya teman-teman, ketika kalian dikasih tools yang bagus sekalipun kayak gini gitu, tapi kalian teledor gitu, misal pakai SQL, pakai ORM, bisa aja kena SQL injection tuh bisa aja. Balik lagi ke diri kita masing-masing cara menggunakannya. Cuman ini bisa meminimalisir gitu, karena dari ORM-nya itu metodenya itu sudah pakai parameter binding. Jadi nggak main-main masukin variabel ke string gitu nggak. Jadi di ORM sudah aman. Rata-rata semuanya seperti itu ya. Jadi pakai parameter binding, rata-rata ORM ya. Itu pakai parameter binding dan bisa kita bikin kayak kalau nggak salah pakai query builder ya. Kita juga bisa raw SQL dan kita bisa insert langsung. Cuman itu nggak rekomend ya karena bisa kena SQL injection gitu. Jadi ini ORM bisa lebih aman ya, tergantung makainya ya gitu. Karena sudah menggunakan
parameter binding. Nah, kita akan langsung ke sesi praktiknya. Jadi teman-teman silahkan siapin aja, buka laptopnya, buka Visual Studio Code-nya, dan buka terminalnya. Dan teman-teman harus ini ya, karena praktiknya nanti saya pakai Laravel 12 yang baru, saya pilih yang terbaru biar relevan ya dengan teman-teman. Jadi siapkan aja. Kalau Laravel 12 itu coba ya, Laravel 12 kalau nggak salah pakai PHP versi 8.2 ya. Nah, ini ya. PHP nggak ini salah 8.2 ya, benar. 8.2. Jadi mungkin dari teman-teman Himatika bisa di-share. Tadi saya udah share linknya ya. Bisa di-share aja. Itu ada ini ya, yang ini PHP. Kalian bisa buka aja. Ini buat install PHP ya. Kalau misal teman-teman pakai Laragon, ini tinggal install aja. Ini semua versi PHP aja ada di sini. 8.4, 8 titik berapa aja ada. Saya saranin cukup pakai 8.2 sih. Nanti kalau misal ketinggian kalian harus download Apache-nya juga ya. Apache yang versi terbaru. Kalau saran saya pakai yang ini ya, yang stable. Nah, ini 8.2. Nah, ini ya. Nih, yang NTS ini. Silakan teman-teman sesuaikan aja. Saran saya pakai ini ya, atau yang bagian sini juga boleh 82 titik ke atas ini. Silahkan kalian install. Pokoknya di atas 8.2 kalau bisa ya, di bagian inilah 82 ini. Jangan install yang tes ya, kalian install yang ini. Begitu teman-teman. Terus terus sama Git. Kalian perlu Git karena nanti kita perlu ngeklon ini ya, ngeklon repository yang sudah saya sediakan untuk kita bermain ya di sana. Nanti udah ada labnya, kita tinggal pakai aja. Oke, kalian bisa install dua itu ya, penting. Kita lanjut. Nah, ini untuk nge-setup labnya, silakan teman-teman bisa ini ya, aku share aja. Bisa clone repository ini ya. Ini, silakan teman-teman bisa di clone aja. Jadi di sini sudah ada lab ya, lab yang sudah saya sediakan untuk kalian coba langsung, coba belajar Eloquent dan Query Builder. Di sini sebenarnya ini sebenarnya sebelumnya ini Laravel 8, Laravel 9 gitu. Saya update lagi ke Laravel 10, ke Laravel 12. Jadi kalau misal teman-teman cek ya di sini baru saya buat ya repositorinya. Kalau ini tujuannya di sini adalah nanti kita akan coba praktikin ya teman-teman dengan studi kasus kita coba ngelola data mahasiswa dan program studi gitu. Mungkin nanti kalau bisa sempet saya praktikin semua. Cuman nanti kalau misal nggak sempet saya akan coba terangin aja. Cuman intinya tujuannya ini ya, kita ngebuat dua model, terus kita coba lakukan CRUD, create, read, update, delete yang sederhana saja ya teman-teman, dengan ORM, dengan Eloquent, dan dengan Query Builder. Terus kita akan coba set relasi one to many ke studi program dan student ya. Nah, ini struktur tabelnya kita disuruh ngebuat seperti ini ya. Nanti kita coba bikin bareng-bareng. Dan untuk setupnya kalian bisa ini ya. Kalian bisa clone aja di sini. Saya coba clone ulang. Cd Microsoft, lab. Nah, kalian clone aja. Nah, sudah setelah kalian clone, kalian masuk dengan terminalnya terserah kalian ya. Mau Gitbase pakai terminal Aragon, bisa pakai bawaan Visual Studio Code. It's oke, terserah kalian aja. Terus kalian masuk ke lab 3 ini ya, folder yang kalian sudah clone tadi ini ya. Nah, ini sudah.
Setelah kalian clone, kalian ikutin aja. Ini install dulu package di komposernya. Kalian install, terus kalian npm install dan build, langsung aja copy ya dari sini. Nah, setelah ini ya, kalian coba jalanin dulu composer install, npm install, dan npm run build. Terus kalian copy ya .env-nya kayak gini. Ini saya skip bagian installnya ya karena lumayan agak lama ya. Sebenarnya nggak terlalu lama juga, cuman biar lebih cepat. Karena di sebelah sini saya sudah sediakan ya, yang sudah saya install, sudah saya build segala macam. Nah ini yang kita ketik aja ya. Kita copy sebenarnya bisa lewat ini ya, lewat Visual Studio Code aja. Coba nggak lewat Visual Studio Code aja. Nah, sudah terbuka Visual Studio Code kita. Nah ini saya tadi sudah copy ya. Jadi kalau misal teman-teman pas awal tadi, ini kan .env-nya belum ada ya. Jadi kalian copy aja. Setelah kalian install tadi ya, mungkin sambil nunggu kalian buka aja, ya. Terus kalian rubah jadi .env aja. Tuh, env. Terus database-nya sepertinya nggak perlu dirubah karena ini tinggal di migrate aja sebenarnya. Sebentar, ini aku close dulu. Lab sudah. Oke. Nah, kalau misal sudah di copy ya, ini agak lama, jadi bentar, coba close dulu. Setelah kalian ini ya, kalian copy ya, ini sebenarnya sudah seperti ini secara default ya, example-nya. Terus kalian cukup jalanin ini ya, PHP Artisan Key Generate untuk generate app key-nya ya. Tinggal di serve aja. Udah lab-nya udah set up dan tinggal kita praktekin. Nah, ini .env nanti kita coba run aja di sini ya. PHP Artisan Serve. Sudah labnya seperti ini ya. Kalau misal kalian sudah solve dan coba install, ini no application key sebentar. Oh ini ya, ini masih kayak gini. Kita perlu generate ya di sini. PHP, oke. PHP Artisan key generate. Mungkin aku off cam aja ya, biar nggak terlalu berat. Nah, setelah generate seperti ini langsung dapetin ini ya, app key-nya langsung keisi ya. Dia generate ini. Setelah itu harusnya sudah bisa ya, tinggal dijalanin aja. Sudah tampil seperti ini. Kalau semisal belum, oh ya, ya, kalian jangan lupa ini ya. Ini harusnya error ya kalau misal kalian belum migrate. Jadi kalian coba migrate dulu. PHP Artisan migrate. Karena di sini aku sudah, jadi harusnya tidak ini ya, tidak terjadi apa-apa, tidak memigrate sesuatu. Sudah di sini. Atau biasanya kalau misal ini database-nya belum ada, ini aku coba ganti dulu deh. Jadi dua gini. Misal belum ada, ini biasanya error kan. Terus aku migrate di sini. Di sini akan ditanyain ya, nih.
Kondisi teman-teman kayak gini. Nah, ini kalau misal di migrate belum ada database-nya, tinggal di yes aja atau di enter ya. Udah, dia otomatis ngebuat database di MySQL-nya dengan Codikas Lab Laravel CRUD 2. Tampilannya seperti ini. Di sini lab-nya pakai Tailwind ya. Pakai Tailwind. Silakan teman-teman bisa buka aja. Nah, ini ada error. Nanti kita akan coba solve ya. Coba ini. Nah, lab-nya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Tadi itu ini ya. Nah, kalau semisal teman-teman ini tadi di sini ada error ya di bagian sini, list student. Nah, kita coba solve itu ya. Caranya ini ya, di bagian resource, terus di views, di bagian page, di students, di index. Nah, tampilan indeks ini dia harus seperti ini ya. Coba di product sorry, student enggak, kita buka langsung aja search kelamaan ya. Student controller. Nah, ini ya, dia masih bentuknya collection. Kita coba kaliin di sini. Kita coba di indeks tadi di sini. Kalian coba kontrol D aja. Di sini ya, kalian ubah jadi ini ya. Dirubah jadi array asosiatif ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini coba aku push aja deh. Kalian pull aja. Jadi seperti ini. Ini aku push. Silahkan teman-teman tinggal pull aja di sini. Kalau misal udah di clone, kalian tinggal pull aja. Kita langsung aja lanjut lagi ke materinya setelah kalian setup labnya ya dan sudah berhasil. Kalau misal di sini masih error, studionya kalian pull aja ya, biar nggak terlalu repot. Terus untuk prakteknya, teman-teman, kita akan mulai dengan ngebuat model terlebih dahulu. Di sini kita akan ngebuat model student ya atau mahasiswa dengan komen PHP artisan make model, lalu dilanjut dengan nama modelnya. Kita coba praktikin. Ini kalau misal kalian belum full ya, git pull dulu. Git pull sudah. Terus kalian buat model PHP, design. Ini terminalnya terserah kalian ya sekali lagi. Kalian mau mau pakai dari Visual Studio Code, is okay, nggak apa-apa. Coba ini aku ini on aja. Terus, nah, make model ya tadi ya. Make model, terus nama modelnya, misal student. Ini tadi ya. Ini studi kasus kita bikin manajemen ini ya, manajemen data siswa. Front end-nya sudah saya sediain ya, jadi kita tinggal fokus ke back end-nya ya. Kita tinggal fokus ke back end-nya. Ini sudah ada ya. Cuman ini masih data statis ya, masih di saya bentuk array ya, masih dalam bentuk collection. Nanti kita coba ambil dengan Eloquent ataupun Query Builder. Setelah kita bikin ini ya tadi ya, setelah kita bikin PHP Artisan Make Model, di sini akan terlihat info sukses ya, create successful, membuat model student. Di sini teman-teman, kalian bisa lihat model yang sudah kalian buat ya di app models. Di sini nanti kayak gini, model itu hanya seperti ini ya. Di seperti itu kita sebelum ke relationship kita coba ini ya, coba isi dulu. Nah, ini nanti kayak fieldnya apa aja teman-teman. Jadi
Karena objek nanti punya properti ya, punya misal student, nanti ada nama, ada segala macam. Nah, kita cukup isi sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini ya, ngikutin aja. Misal ada student number gitu. Kita ikutin, student number, terus ada name, ada email, ada studi program ID, terus ada nggak usah ini udah ya. Seperti ini. Terus, nah di ini ya, di model nanti kita kenalan dengan relationship ya. Tapi sebelum itu kita coba ini ya, coba belajar migration dulu. Kita skip dulu bagian ini karena ketika kita bikin model teman-teman, kita harus bikin migration terlebih dahulu gitu. Jadi untuk migration, migration itu adalah satu cara ya, satu fitur ya sebenarnya suatu fitur di Laravel untuk mengelola versi struktur database melalui kode. Jadi ini mirip kayak version control, tapi untuk versi database-nya gitu. Dan kita ketika desain satu database, misal teman-teman mau bikin aplikasi gitu, aplikasi perpustakaan atau aplikasi apapun itu, kalian desain database-nya, kalian nggak lewat PHP MyAdmin atau tools manajemen database. Jadi lewatnya tuh di sini, di migration-nya. Jadi kalian eh, membuat table-tablenya, skema database-nya itu lewat coding ya. Dan itu bisa kita lakukan kayak versioning control. Kayak misal kita bisa rollback, kita bisa migrate, kita bisa kayak nambahin sesuatu di kolom based on coding aja, nggak perlu ke database-nya langsung gitu. Jadi migration ini kalau misal kalian lihat ya di sini, ini contohnya seperti ini. Di sini sintaks untuk ngebuat satu table ya, students, ngebuat satu table, namanya student punya field ID, punya field student number, tipe datanya, tipe datanya itu string ya di sini ya. Tipe datanya string. Jadi di sini untuk sintaksnya table, terus row, dilanjut dengan tipe datanya, lalu nama fieldnya apa? Di sini ada name, tipe datanya string. Di sini ada email, tipe datanya string juga. Terus di sini unik ya. Jadi kita bisa ngasih kayak ya kayak kalian teman-teman setup database dan buat skema di database tool kayak PHP DBWorks segala macam itu kan sama ya bisa di set unik gitu ya fieldnya. Ini kurang lebih sama. Kalian bisa lakuin hal-hal tersebut di sini. Dan di sini timestamp nanti kalau Laravel ini akan ngebuat created add dan updated add secara otomatis ya kalau timestamp. Kita coba praktikin aja ya buat migration dengan cara kita coba lihat dokumentasinya selalu rujukannya ke dokumentasi ya buat belajar ini. Nah untuk kebuat table suatu table ya kalian bisa ini ya ikutin caranya HP Artisan make migration create table student ya. Di sini saya contohin student pakai S ya, pakai S jamak. Oh, kebalik ya, student table ya. Student table. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini saya udah ngebuat migration, tulisannya berhasil. Jika sudah berhasil, kalian bisa cek ke database terus migration. Nah, di sini langsung tertulis ini ya, student ya, langsung otomatis. Kalau misal teman-teman ngikutin format ini, create nama nama tablenya, terus underscore table. Atau kalian bisa sebenarnya bisa langsung kayak gini sih. Ini coba saya praktikin lagi. Coba kita ikutin ya kalian. Make migration studi program. Jadi program, program. Nah kalian coba ikutin aja biar sama ya nanti ya. Studi program pakai S. Nah kalau semisal, nah ini kalau ini nggak bisa ya. Jadi berarti harus pakai table. Coba kita pakai table ya. Studi program di sini harus create. Kalau misal create aja bisa. Nah, ini bisa ya, create aja itu bisa. Jadi create
create nama tabelnya itu bisa. Kalau misal lebih bagus ya kalian tambahin table aja. Oke. Yang terpenting ini ya, di bagian sini sudah ada skema create. Di sini skema create studi program dan student ya. Di sini kita coba bikin skemanya di table student. Nanti kan ada ini ya, ada nama nama mahasiswanya. Kita coba tambahin, terus email, terus ada lagi student number ya, student number, terus ada. Nah, untuk mendeklarasikan foreign key ya, itu cukup seperti ini teman-teman. Foreign gantung foreign key-nya primary key di table lain apa ya? Kalau misal primary key-nya pakai UUID kalian bisa pakai UUID. Cuman di sini kan pakai ID biasa ya. Nah, di sini kolomnya adalah studi program ID. Terus di sini constraint berisi dengan parameter pertama itu ini ya, nama tabelnya studi program. Nah, seperti ini. Kolomnya nggak perlu, indeksnya juga nggak perlu. Kalau misal mau nambahin juga bisa sih. Sudah, kita coba lihat apakah sudah sesuai ya. Studentnya email, oke sudah sesuai ya. Di sini, oh emailnya harus unik di sini. Unik sudah. Nah, di sini nanti kita pasti akan bentrok ya. Tapi nggak apa-apa, kita cobain dulu. Karena kita urutannya salah ya. Kita nggak buat table student dulu. Name. Nah, ini pasti bentrok. Nah, setelah kalian bikin ini ya, bikin dua table ini, bikin dua migration ini dengan PHP Artisan Make Migrate tadi, dengan nama tablenya ini, ketika kalian migrate pasti error, saya jamin. Saya jamin error ya, harusnya error, karena dia ini ya, dia manggil foreign key-nya dulu, sebelum table utamanya ada. Ini pasti error. Nah, error ya, sesuai prediksi saya. Karena kalau misal error gini, salah ini ya, file tuh open ini karena table ini belum ada ya. Table students tadi ini belum ada. Jadi migration itu teman-teman di running sesuai timestampnya ya. Timestamp itu dapat dari mana? Timestamp itu kapan kalian ngebuat migrationnya. Jadi ketika migrationnya dia dibuat duluan, maka akan dieksekusi lebih dahulu. Misal contohnya ini kan tadi kan kita ngebuat migration student terlebih dahulu ya. Makanya di sini yang tereksekusi itu migration student terlebih dahulu. Nah, di sini padahal kita sudah deklarasikan foreign key-nya relasi dengan studi program. Nah, orang studi programnya aja belum ada kan. Berarti di sini kalau misal sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal rubah aja ya. Kita tinggal rubah aja timestampnya. Kita rubah timestampnya ya. Kita rubah timestampnya mungkin jadi tanggal 5. Nah, dia akan ke atas. Dia akan ke atas. Kita coba migrate lagi. Apakah masih error? Nah, ini masih error ya. Kita coba migrate ya. PHP Artisan Refresh. Kita refresh dulu ya. PHP Artisan migrate refresh. Karena base table-nya sudah ada. Ini student, student table. Studi program. Student. Oke. Kita coba refresh dulu. Fresh. Migrate fresh. Terus kita migrate aja. Oke, sudah aman ya. Studi program dulu. Migrate. Migrate refresh. Jadi setelah error tadi ya, kalian cukup migrate fresh aja ya buat ngosongin database. Terus selanjutnya akan aman ya seperti ini. Jadi kalau misal salah urutan tadi kalian fresh aja PHP Artisan migrate fresh. Terus kalian refresh aja. Itu udah jalan seperti pada umumnya gitu. Kalau itu ya case-nya kadang seperti ini juga terjadi teman-teman.
Jadi kalian bisa rubah aja timestamp di sini karena ini akan diskusi sesuai urutannya ya di sini. Jadi user diskusi dulu, di sini akan diskusi dulu sampai yang terakhir ini ya di table student gitu. Kita lanjut lagi, kita lanjut ke ini ya. Bagian migration tadi sudah, terus nah kita akan ke bagian relationship lagi ya. Jadi kan kita tadi udah deklarasikan di migrationnya ya. Kita sudah deklarasikan migrationnya. Kita tinggal bahas relationshipnya ya. Karena kita sudah deklarasikan di sini foreign key-nya studi program ID. Jadi satu mahasiswa dia akan punya satu program studi ya. Nah, itu foreign key-nya di sini studi program ID. Relasinya ke table studi programs. Di sini kalau relationship di Laravel itu satu fitur ya dari Eloquent ORM yang digunakan untuk kita ngehubungin satu table dengan table lainnya melalui model. Jadi sebenarnya kalau misal kita nggak declare foreign key-nya di skema database di migration tadi ya, itu masih bisa-bisa aja. Jadi kalau misal ini aku ganti big in gitu, jadi integer aja, itu bisa ya gitu. Jadi nggak harus foreign key. Jadi misal ini pakai sintak ini, misal pakai big in ya, big integer, unsigned bin integer. Nah seperti ini, misal kayak gini, itu bisa ya gitu. Cuman agar lebih bagusnya kita buat foreign key aja seperti ini. Dan di Laravel itu banyak sekali relasinya ya. Teman-teman bisa lihat aja. Ada one to one itu pakai has one memiliki satu. Terus ada has many satu punya banyak. Contohnya ini ada studi program punya banyak mahasiswa. Kalau has one tadi user misal user punya profile. Kalau belongs to itu kayak memiliki teman-teman. Jadi kalau misal biasanya digunakan untuk eh one to one ya sebenarnya sama aja kayak one to one. Contohnya kayak student itu pasti punya satu program studi atau mahasiswa pasti punya program studi dan sebaliknya program studi itu punya banyak mahasiswa. Nanti kita coba praktikin yang mungkin belongs to dan has many ya punya banyak. Cuman nggak akan kita praktikin semua yang ada di sini seperti belongs to many itu dia many to many ya atau dia pivot table. Kayak contohnya student punya banyak course punya banyak student gitu. Terus ada satu lagi polymorphic. Polymorphic itu cukup unik ya. Jadi dia satu table, dia digunain kayak bridging table gitu. Dan isinya bisa berelasi satu table itu bisa berelasi dengan dua table yang sama. Contohnya adalah comment. Data comment itu kan bisa post, bisa video. Nah, sebenarnya itu bisa dijadiin satu table, teman-teman. Nanti contohnya itu seperti ini. Nanti yang disimpan itu tipenya ya. Tipenya apa? Misal video atau eh, post ya. Kalau misal di Laravel bisa simpen nama modelnya sih. Polymorphic Laravel example. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa simpen seperti ini. Ini sangat praktek yang umum kalau misal teman-teman mau bikin polymorphic ya atau bridging table dan itu bisa berelasi ke table mana aja. Jadi macam-macam. Nanti kita akan coba praktikin yang one to one dan one to many. Cuman akan kayaknya kita satu aja, one to one aja. Karena kita kan prakteknya yang sederhana aja. Kalau yang lain kalian bisa coba cari studi kasus lainnya. Mungkin setelah ini ya, kalau misal teman-teman mau bikin project itu bisa kalian terapin aja konsep-konsep ini ya. Nah, ini contoh implementasinya, contoh implementasi di modelnya. Di sini model student itu punya ini ya, kalau misal mendeklarasikan suatu relasi di model, itu kita ngebuat fungsi, teman-teman. Fungsi, terus nama relasinya ya. Ini studi program. Nanti ngambilnya itu seperti yang tadi ya, teman-teman. Yang seperti ini ya, yang di eh, bagian awal ini ya. Jadi ngambilnya seperti ini. Jadi cukup mudah untuk pakai ini.
Deklarasinya juga cukup mudah. Kita tinggal bikin public function, terus nama relasinya, return this, terus nama relasinya pingin apa, belongs to atau one to many, one to one, segala macam. Terus nama model lainnya yang pingin kita relasikan. Kita praktekin aja langsung. Nah, ini kan kita masih student aja ya. Kita coba bikin satu model lagi ya. Kita coba bikin satu model lagi. Make, aku coba geser dulu. Nah, PHP Artisan make model eh, studi program. Nah, kalau bisa case type-nya atau penulisannya kalian pakai Pascal Case ya. Pascal Case itu seperti ini. Jadi kalau Laravel sendiri kan memang seperti itu ya. Kita ngikutin aja yang udah bawaan dari Laravel. Ini kan dia kalau nama kelas saran saya pakai Pascal Case, depannya besar dan kata-kata selanjutnya depannya besar juga. Studi program, program. Oke. Perlu pakai S sudah. Nah, di sini sudah ada ya studi program, kita tinggal isi ya labelnya. Arti label ini adalah field yang bisa diisi ya. Dalam bentuk array, misal di sini name, terus sudah. Kita coba deklarasikan relasi. Kita bikin mahasiswa ini punya satu ini ya program studi ya, public function studi program sesuai aja ya, sesuai yang ada di modul. Kalau bisa kalian sesuaikan ya, karena di front end juga sudah seperti ini ngambilnya ya. Return this belongs to terus nama modelnya ya yang ingin kita relasikan apa? Studi program kelas. Nah, di sini kita bisa ketik foreign key-nya apa sebenarnya. Foreign key-nya adalah ini opsional ya sebenarnya. Namanya program studi program ya. Studi program ID kalau nggak salah. Iya, bener. Studi program ID. Sebaliknya teman-teman, kita kan sudah ngebuat relasinya di student ya. Kita tinggal balik aja di program studi itu punya banyak ini ya, punya banyak student pakai S. Students return this one has many punya banyak student ya. Nah, ini kalau ini perlu nama foreign key-nya program studi program ID. Nah, seperti ini. Nah, jadi dua model ini saling terhubung dengan seperti ini aja ya. Sudah gitu. Sebenarnya di sini nggak perlu pakai foreign key juga, cuman saya saranin pakai foreign key aja. Jadi seperti ini untuk relasinya ya. Nanti kita coba ambil. Cuman sebelum itu kita lihat dulu. Kita coba pelajarin yang lainnya dulu karena ini bersinambungan ya. Kita akan lanjut bahas terkait factory. Jadi factory ini adalah satu fitur ya bisa dibilang pada Laravel digunakan untuk ngebuat data dummy dan itu secara otomatis ya data palsu ya kita ngebuat data palsu secara otomatis di sini di eh, labnya kalau nggak salah sudah ada student factory ya coba teman-teman eh, cek aja di bagian database factories nah ini sudah ada dua ya sudah saya sediakan cuman yang program studi ini nggak saya bikin karena nggak bisa digenerate otomatis kan jadi saya bikin eh ini ya yang otomatis itu yang student aja yang datanya bisa di fake. Jadi kalau faker teman-teman atau factory ya, factory itu digunain ketika teman-teman mau generate banyak data ya, data dummy lah. Misal di aplikasi kalian secara default ketika kalian setup gitu itu udah langsung ada datanya itu bisa dan random. Yang penting sudah ada gitu banyak. Kalian mau bikin 100.000 itu bisa sangat possible ketika kita pakai factory ini gitu. Jadi ini kalian bisa cek aja karena di labnya sudah tersedia tersedia ini ya. Misal ini ya, name dia akan generate
random nama ya, nama random ya. Terus di sini dia akan bikin unique email. Kalau yang ini rand ini buat ngerandomize ya antara angka 1 sampai 5 dia akan ngerandom dari 1 sampai 5 dia dapat berapa gitu. Dia akan ngisi studi program gitu. Nah, lanjut lagi di factory ini biasanya digabung sama seeder, teman-teman. Jadi seeder ini digunakan untuk memasukkan data atau merubah data ke database ketika menjalankan PHP artisan DB-Seed. Nah, seeder ini bisa menggunakan data statis atau dari factory langsung. Jadi factory itu bukan kayak nge-create-nya ya, tapi kayak nge-generate data palsunya. Buat ngemasukinnya ke database itu pakai seeder. Jadi seeder ini buat ngemasukinya, dan kalau misal teman-teman mau pakai buat nge-update data yang sudah ada itu bisa biasanya. Di aplikasi yang sudah besar itu biasanya seeder ini digunakan untuk nge-rollback atau nge-audit data yang sudah ada itu bisa, atau nambahin data gitu. Contohnya ada fitur baru, ada data baru gitu yang memang default sudah ada yang ingin kita buat itu pakai seeder. Tinggal kita DB-Seed aja. Kita spesifik kelasnya mau misal kita jalanin seeder yang ini aja gitu. Kalau seeder teman-teman bisa cek di tetap folder database terus folder seeder ya. Di sini kalian bisa lihat, misal saya pingin jalanin student seeder aja itu bisa. Nah, nanti kita coba praktikin langsung. Di sini kalian nggak usah bikin seeder ya, karena di sini sudah saya sediakan 3 ya. Nah, buat jalanin seedernya, kalian tinggal ini ya, tinggal ke terminal kalian, tinggal ketikin PHP artisan DB-Seed. Nah, DB-Seed itu akan menjalankan ini ya, di database seeder, defaultnya, dia akan nge-call 2 seeder yang sudah saya buat di sini. Student seeder sama program studi ya di sini ya, program studi di sini saya statis ya, saya buat statis gak generate otomatis. Jadi kalau bedanya yang student seeder ini dia generate 20 secara otomatis. Kalau misal saya rubah 25 ya, 25 dia akan nge-generate 25 juga, dan namanya random ya. Kita coba langsung ya, PHP artisan db sit. Nah, ini ada error, it's okay. Student factory. Nah, call to undefined method factory ya. Nah, ketika kita pakai factory, teman-teman, di bagian model kita, nah ini ya, di bagian model kita harus tambahin ini ya, use as factory. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kalian tinggal migrate. Sorry, dbsit ya. Dbsit otomatis jalanin ini seedernya. Dan kalau misal kita cek database ya, teman-teman. Localhost, php myadmin. Dia kan langsung generate 25 data mahasiswa dan 5 data program studi yang sudah kita set ya. Saya close dulu. Terlalu lama ya, coba pakai ini. Sini, kalian bisa buka aja database kalian ya. Buka database kalian, otomatis itu langsung kebuat feeder dan data-datanya sudah ke create ya harusnya. Kita coba tunggu ya teman. Gak lama. Nah, eh, tadi namanya Codikas Lab ya. Nah ini Codikas Lab 2 ya. Codikas Lab 2. Tadi yang aku create itu student ya. Saya create student. Nah, dia langsung otomatis ya 25 data harusnya kebuat di sini ya. Nah, seperti ini. Ini random ya. Dan ini student number-nya juga random. Kita generate kayak rand tadi ya, fungsi rand. Emailnya juga random.
kalian mau generate 100.000 data itu bisa, teman-teman. Nanti mungkin pas nanti kan ada slide buat testing ya, testing performa ya. Tadi nanti akan ada. Itu saya pakai generate 100.000 data, pakai vector ini masih oke gitu. Mungkin kalau jutaan nah itu agak lama ya. 100.000 itu juga agak lama sih sebenarnya teman-teman. Jadi seperti itu, kita lanjut. Itu fungsinya Seeder untuk generate data dummy ya. Jadi ketika aplikasi kalian di setup ya, itu sudah ada data-data yang tersedia gitu. Nggak kosong lompong gitu, nggak. Jadi fungsinya Seeder dan Factory seperti itu teman-teman. Nah ini kita coba praktikin yang tadi ya. Kita coba praktikin yang modelnya. Kita langsung base on lab aja. Kita coba praktikin di bagian halaman tadi ya. Di sini, nah, kita coba ambil list student ini ya. List student kan di database kita sudah punya data ini ya. Ini saya close dulu ya, teman-teman. Di sini saya sudah punya data 25 data mahasiswa ya. Nah, saya tujuannya di sini adalah menampilkan semua data yang ada di sini ditampilin ke web sini. Nah, ini masih data statis ya. Kalau misal teman-teman cek ya di labnya, itu kalian bisa cek di app HTTP controller. Nah, di student ya, student ini. Nah, ini masih collection ya bentuknya ya. Nah, ini kita akan coba rubah ya. Nah, kita coba praktikin ngambil data pertama. Yang pertama kan CRUD ya. Kita read dulu ya, read dulu. Student. Kita bikin variable student, kita ambil. Nah, buat make si Eloquent-nya atau ORM-nya, kita cukup panggil model yang sudah kita buat, student gitu. Student kita ambil aja. Sebenarnya bisa langsung seperti ini, teman-teman. Bisa langsung seperti ini. Cuman kan saya ingin ngambil data program studinya juga. Sorry. Nah, saya ingin ambil program studinya juga, jadi saya tulis studi di program. Nah, seperti ini. Udah. Nah, di sini ya. Ini nama relasinya. Sudah ya. Sudah masuk ke sini. Student kita coba akses. Kalau misal error berarti kita harus rubah. Nah, nggak error ya. Di sini sudah tampil 20 data ya, sesuai dengan yang ada di database gitu. 20 data gitu. 20 data sudah tampil di sini. Terus kalau misal kita show ya. Nah, show ini masih belum jalan ya. Masih statis di sini ya. Kita coba liatin. Show ini nah masih objek ya. Kita coba. Nah, ini sekarang kita ambil spesifik data. Sebenarnya bisa banyak cara, teman-teman. Kalau mengambil spesifik data, kita bisa menggunakan where atau kita bisa juga kalau misal konteksnya kita ingin ngambil menggunakan primary key ya, teman-teman. Kita cukup kalau misal pakai primary key, cukup pakai find. Kita panggil fungsi find, ambil data dengan ID ini. Nah, ID ini ngambil dari parameter ini ya. Satu, kita coba refresh. Nah, oke. Oh, ini show ya. Sorry. Show itu di bagian sini ya. Show. Nah, di sini ya. Nah, ini ada kesalahan ya. Show harusnya. Bentar. Iya. Iya, berarti di sini ya. Coba kita perbaiki. Di student ini. Nah, show coba. Kita cari. Control F. Show. Nah, ini edit ya. Kita harus rubah jadi show. Nah, ini kalian coba perlu teliti ya. Nah, fungsinya lab ini biar kalian teliti. Jadi, nah ini show. Terus di sini kalau kita klik aja, kita klik coba bisa ya. Nah, sudah ya tampil ya. Sudah tampil sesuai data yang kita pengen ambil. ID 1 dokter ini sudah dan program studinya langsung keambil bahasa Korea. Seperti itu teman-teman. Kalau find itu nggak perlu ini ya, nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai with. Cuman kalau misal coba kita rubah jadi first gitu ya. First dia ini kalau
First berarti harus pakai where ya. Kayak where kita juga bisa kasih kondisi ya. Misal saya pengen ngambil data yang ID-nya ini aja, juga bisa ya di sini. Jadi first sama fan itu udah langsung ngambil data relasinya langsung. Kalau yang ini, kalau misal width-nya kita hilangin, coba kita kita langsung tekin aja ya. Kalau misal kita hilangin yang indeks tadi ya, nah dia tetap bisa. Karena dia ketika ini ya, ketika inilah di get langsung, itu sebenarnya di sini tuh sebenarnya nggak nganu ya, nggak ada relasinya. Kalau misal saya DD itu digunakan untuk dump ya, ngedump dari library apa gitu. Kita coba lihat data yang pertama, terus relasinya di sini nggak ada. Nah, berarti ini kalau misal kita kayak gini teman-teman, problemnya itu n+1. Jadi ketika kita ngeloop, terus kita ambil data ini ya, data relasinya ya, kita ngelakuin query lagi. Jadi kalau misal teman-teman cek gitu ya, pakai Laravel debugger atau apa gitu, ini dia akan ngelakuin query lagi ya, karena di sini tuh nggak ada. Ketika nggak ada, dia akan cari relasinya ya. Dia akan cari relasinya, di sini kan nggak ada. Nah, kalau misal sekalian sama with itu dia langsung nge-query, jadi satu query. Jadi kalau misal di sini nggak ada with, dia akan nge-query sebanyak 20 query ya. Berarti satu terus plus satu ya. Jadi dua, bukan, satu satu ditambah 20 ya. Berarti 21 query. Itu kan cukup banyak ya. Dan bikin lemot ya bisa dibilang. Jadi kita sangat perlu untuk nambahin with ini agar tidak n+1 ya kondisinya, query-nya. Biar nggak kedouble-double gitu. Karena ini kan perulangan ya. Jadi dia akan nge-query terus di studi program sebanyak 20 kali plus satu query ini ya, gitu. Jadi makanya pentingnya pakai with itu ya, biar nggak nge-query 20 kali sebanyak datanya itu. Gitu. Biar keambil sekalian di awal gitu ya. Kalau belum diambil dia akan ngelakuin query sebanyak 20 kali. So, sudah edit, kita coba lihat edit ya. Edit itu di fungsi edit di student control edit di sini juga masih sama, kita copy aja kali ya, dari atas kita copy aja. Ini juga sama di sini, harusnya pakai with. Iya, studi program. Oke. Nah, studi programnya kita ambil ya, di sini kan masih bentuknya statis ya. Saya hardcode, saya coba ambil di sini, coba kita lihat studi program. Di sini ada berapa data ya. Nah, di sini ada banyak data ya, ada 10. Ini gara-gara ini ya, feedernya ya. Coba saya refresh lagi deh. Feedernya kan tadi 2 kali ya. Coba saya bikin unik aja kali ya. Student eh, program. Nah, ini saya bikin unik aja biar nggak bisa double ya. Terus saya refresh karena ini datanya udah kita ngelakuin perubahan banyak kan. Kita ngerubah strukturnya lah. Dan datanya nggak penting-penting banget. Ini jangan dilakukan di production ya teman-teman. Ini buat development aja ya. Sorry sorry. Gratisan eh migrate refresh min seed. Nah, jangan dilakuin di production atau aplikasi yang sudah jalan karena ini nge-refresh, ngehapus semuanya, nge-wipe data terus dijalanin lagi ya. Karena ini masih development is okay, teman-teman. Nah, sudah tampil ya. Nih 5 data program studi. Di sini masih ada error harusnya. Kita perlu ambil data lagi di bagian edit ini. Kita harus ngambil data ini ya, program studi, program. Jadi di sini sudah tersedia fungsi-fungsinya sebenarnya teman-teman. Kalian tinggal fokus ke bikin query-nya ya. Studi program, kita ambil get aja. Udah.
pakai S ya, studi programs. Nah, untuk ngambil data tanpa ada filter segala macam, cukup get aja, jangan all ya, panggil get aja. All sebenarnya juga bisa teman-teman. Itu dua hal yang sama ya. Cuman kalau all itu dia ngelakuin query yang cukup banyak gitu. Nah ini sudah udah berhasil ya. Kita coba update. Di update ini masih kosong. Kalau misalnya kita lakuin gini doang, datanya nggak ke update. Walaupun oke gitu tulisannya ya, dia nggak akan ke update ya. Jadi kan udah saya rubah ke informatika ya. Nah buat nge-update-nya cukup sederhana teman-teman. Kita tinggal panggil aja student. Kita pengen update data yang mana, where, ID, ID, terus kita update data yang ini ya. Nah, eh, ini ya, datanya yang seperti ini. Kalian bisa ketik aja manual. Ini saya biar lebih cepat aja. Terus data seperti ini. Sorry. Nah, sorry. Nah. Terus FN ini. Nah, terus request. Nah, seperti ini ya. Nah, tinggal kita ambil data requestnya dengan request name, request student number. Ini sudah divalidasi ya teman-teman. Kalau misal ini buat ngertinya, validasinya itu namanya harus wajib diisi dan harus bentuknya string. Terus ini juga sama. Yang ini tuh studi program ID itu wajib dan harus ada ya, harus ada di table studi program gitu. Nah ini otomatis bisa harusnya update ini. Oke, sudah oke. Kita coba praktikin ya. Mal gitu ya. Mal, kita coba update. Apakah bisa? Nah, sudah ke update ya teman-teman. Misal kita update program studinya si Akmal ini. Kita Akmal ini kita ganti informatika deh. Nah, sudah ya. Si Akmal sudah jadi anak informatika. Sudah number juga sudah aman harusnya ya. Semuanya sudah kita validasi. Misal si Akmal tadi emailnya mana ya? Coba kita pakai email ini deh. Akmal ganti email punyanya si ini deh, si dokter ini. Ini harusnya kevalidasi karena sudah saya ini ya desain ini nge-catch ngambil data yang kan email kan unik ya. Jadi ketika dia datanya sama gitu, dia akan ngebalikin kode ini ya. Nah, email radius. Seperti itu teman-teman untuk editnya. Terus kita coba delete. Delete sangat mudah sekali kalau delete ya. Student ini masih pakai Eloquent ya, belum kita pakai Query Builder. Kita coba nanti yang studi program kita pakai Query Builder. Kalau ini tinggal bayar ID sama, terus kita delete aja atau destroy. Delete ya, delete. Coba kita coba lihat ya, bisa nggak ya? Data Akmal ini kita hapus ya. Si Akmal kita hapus dari sini ya. Sudah terhapus ya, sudah berhasil edit semuanya dan search. Oh iya, search ya di sini ada fitur search. Di sini saya sudah buat front end-nya tapi belum berfungsi. Nah, kita coba praktekin perkondisian juga di sini. Di indeks ini, nah buat nerapin perkondisian sebenarnya cukup simpel ya. Kalian ambil aja paramnya atau query paramnya, query ini kan queue ya. Oke. Terus keyword kalian bisa kayak gini. Sebenarnya bisa seperti ini langsung, it's okay ya, gini aja lah, nggak perlu pakai condition. Nah ini name ya, name sebenarnya bagus seperti ini sih teman-teman. Jadi when ketika ada data keyword ya, kita akan lakuin query. Ketika ada data keyword, dia akan jalanin callback function ini, dalamnya query, kita use si keywordnya, lalu kita query, ambil where like sorry bukan like name. Name-nya itu mirip dengan yang ini kita ambil ya ini
ini operatornya ya, operator search kan kita bisa pakai like ya, buat cari data yang mendekati keywordnya, lalu kita depan belakang kita juga cari gitu. Nah, seperti ini. Sip. Kita tinggal duplikasi aja. Ini email, jadi kita nggak eh, email sama student number ya. Number. Seperti ini. Sudah. Kita coba cari si Ludi ya. Ludi. Si Ludi nggak tampil. L. Ada apa? Oh, ini where ya. Or where. Or. Or where. Or where. Or where. Nah, Ludi. Nah, sudah ya. Pakai or where ya, jangan pakai where. Jadi kalau pakai where harus wajib semuanya mengikuti. Nah, kalau Ludi ini, nah udah ya, sesuai. Misal kita cari sesuai dengan emailnya. Gitu. Sudah. Nah, seperti itu teman-teman. Kita juga sudah berhasil ini ya, dapat ini. Dia ngaksesnya langsung ke ini ya. Kalau misal teman-teman cek, dia langsung ke studi program gitu. Jadi ini langsung sebagai variable ya di sini. Kalau misal kita cek, nah ini ya, dia langsung sebagai variabel langsung kita tinggal ambil nih ya. Misal studi programnya kita pingin ambil, misal saya DD deh, saya DD di sini, saya dam si student. Kalau misal kita breakdown ininya datanya, ya, struktur datanya, nah ini ya bentuknya seperti ini originalnya. Nah ini di sini ada relationnya, studi program, terus kita tinggal ambil name-nya. Sudah. Seperti itu teman-teman untuk Eloquent ya. CRUD-nya prosesnya seperti itu. Dan selamat kalau teman-teman sudah berhasil mengikuti ini ya. Tenang kalau misal belum berhasil nanti ada yang versi sudah jadinya di branch lain ya. Cuman kalian coba praktikin dulu. Kalau bisa view-nya kalian perbaiki. Dan kita akan lanjut ke ini. Ke query builder ya teman-teman. Tadi kan saya sudah jelaskan terkait Eloquent itu sendiri ya. Saya akan jelasin secara singkat query builder. Jadi query builder ini salah satu cara juga untuk kita interaksi dengan database atau kita eh, berurusan dengan data layer ya. Kalau misalnya Eloquent kan kita pakai model ya tadi. Nah, kalau query builder ini sintaknya itu lebih ekspresif ya dan lebih fleksibel. Jadi ini sama, nggak tanpa SQL mentah juga. Cuman ini opsi lain selain ORM ya, selain model itu. Kalau misal teman-teman nggak mau pakai model ORM itu, kita bisa pakai si query builder. Nah, nanti saya jelasin juga kenapa kita kadang ada kalanya kita pakai query builder dan kita kadang pakai Eloquent. Nah, contoh codingannya itu seperti ini, teman-teman. Contoh codingannya untuk dapetin data student, ini dapetin data mahasiswa ya, cukup DB, panggil DB. Nih, saya contohin langsung aja ya. Mungkin yang query builder saya jelasin sederhana aja ya. Sorry, studi program controller. Nah, studi program controller ini masih statis ya. Nah, di sini saya ini, coba terapin yang tadi DB table. Nah, ini di use ya teman-teman. Saya saranin pakai extension itu, namespace resolver ya di ini PHP namespace ya. Kayaknya namanya itu PHP namespace. Kalian bisa install aja ini sama PHP Intelligence. Mungkin yang ngikutin dari awal udah install ya. Kalau teman-teman baru-baru join, silakan install ya ekstensi atau bisa lihat recordnya nanti teman satu ya. Studi program, terus get, kita ambil datanya, sudah seperti ini ya. Yang nggak perlu. Dan kalau misal mau search, bisa juga. Kita coba lihat studi programnya. Program studinya kita coba lihat datanya. Apakah ada error?
Nah, jadi si query builder ini sambil nunggu ya, saya jelasin juga. Oh, oke oke oke. Bentar, saya coba back dulu deh. Alex sekali ya. Oke. Jadi query builder ini sintaksnya seperti ini ya, teman-teman. Pakai DB terus nama tabelnya ya di sini. Di sini nggak beda ya sama model. Kalau model nanti kalau misal kalian pingin relasi kan tinggal pakai with. Nah, di sini kalian kayak pakai SQL biasa, teman-teman. Kayak join ya. Join terus nama tabelnya apa, terus di sini perkondisiannya ya. Jadi misal di sini aku pengen join sama student gitu. Students terus sama di sini student ID di sini sama dengan terus di sini ininya ya datanya. Berarti eh sorry studi program. Nah, kayak gitulah. Di sini buat ngejoin dan itu manual ya. Nanti ada manfaatnya saya sebutin aja nanti. Coba studi program bisa nggak? Harusnya bisa ya. Oke, sambil nunggu nah ini estetik kelas. Nah, kalau yang ini bentuknya dia hasilnya array ya, teman-teman. Jadi nggak collection, nggak objek ya. Jadi kita perlu solve ini itu nah di sini. Nah, oke, sip di sini ya. Nah, buat nge-replace semuanya, kalian tinggal blok aja terus Ctrl D atau Ctrl Shift L, terus kalian hapus, kalian ini ya, kalian bikin panah seperti ini. Nah, kontrol ke sebelah kanan atau kalian bisa manual aja nggak apa-apa. Nah, di sini saya rubah otomatis sudah. Ini menggunakan query builder ya. Jadi saya mungkin contohin query buildernya cuma nge-get aja. Di sini sebenarnya delete kurang lebih sama ya konsepnya. Kalau misal nge-delete itu dia kita where dulu, kita ambil pakai ini ya, kayak where. Aku contohin db db sama table studi program where id id oke id tinggal kita delete. Nah, ini sip sudah kita tinggal delete aja ya. Saya praktikin yang delete aja ya. Cuman konsepnya sama-sama kayak yang tadi ya. Cuman sintaknya aja ya. Kalian bisa buka aja di dokumentasi Laravel ya. Ini harusnya oke, aman ya. Oke, standar karena delete constraint karena oh ini sudah kehubung sama ini ya, kehubung sama data ini ya. Nggak bisa data student ya. Kita coba akuntansi nggak bisa harusnya juga nggak bisa. Cuman kalau misal kita bikin studi ini coba kita hapus dulu deh. Pokoknya ini kenapa nggak bisa di delete gara-gara ini ya. Student kan connect sama ini ya, connect sama studi program dan itu masih cache cache bukan cascade ya, trunket ya kalau nggak salah atau apa gitu. Restrict, sorry, restrict ya, masih restrict ya, defaultnya restrict. Jadi kalau misal cascade kan kalau misal dihapus semuanya ikut kehapus data studentnya gitu. Nah, ini kurang lebih query builder query-nya seperti ini ya. Beda dengan yang Eloquent tadi. Kalau bisa dibilang ada kelebihan dan kekurangannya. Ini saya sebutin kelebihannya query builder. Yang pertama, query builder itu cocok teman-teman untuk query kompleks. Jadi ketika teman-teman butuh join, query join, terus filter, terus subquery. Nah, itu cocok banget ketika kalau misal kita pakai query builder. Ketika query-nya sangat kompleks itu dan lakuin filter, query builder, sorry, subquery, lakuin segala macam itu join gitu, join ke banyak table itu mending pakai query builder gitu. Karena kalau misal pakai Eloquent kan agak bisa dibilang kurang cocok ya gitu. Dan kalau misal query builder itu lebih customize ya, lebih gampang, lebih kita customize-nya tuh lebih gampang gitu ya. Sintaksnya juga banyak kayak join itu sudah tersedia. Sebenarnya Eloquent juga iya ada gitu. Cuman ada lagi
kelebihannya, yaitu kedua itu performanya teman-teman. Jadi performa si query builder ini lebih cepat dibandingkan si Eloquent atau si model ya gitu. Nanti saya kasih datanya. Ketiga itu cocok untuk operasi batching ya atau mass update. Jadi kalau misal kalian ngelakuin nginsert data yang lumayan gede gitu, itu saya saranin pakai query builder karena itu akan mempercepat sekali proses kalian. Itu true case teman-teman. Ketika saya menggunakan query builder ini lebih cepat. eh jadi ketika saya pakai query builder ya itu parameternya. Kalau misal saya ingin operasinya batch atau saya nge-insert update delete dengan skalanya besar gitu, saya pakai query builder. Dan ketika saya butuh kecepatan dan query yang kompleks ya, kayak join, filter, dan subquery. Nah ini ada datanya ketika saya tes ya. Ini saya tes untuk nge-get 100.000 data user ya. Di sini ada perbandingannya. Eloquent itu nge-get 100.000 data user itu 600 millisecond. 673 lah. Nah, kalau query builder nge-get 100.000 data itu cuma 200 millisecond. Jadi bisa dibilang query builder itu lebih cepat 3 sampai 4 kali daripada Eloquent gitu. Jadi teman-teman nggak bisa bantah sama sekali kalau semisal pingin cepet, pingin bener-bener performanya bagus, saya saranin pakai query builder. Cuman kalau semisal teman-teman aplikasi simple gitu ya, nggak memang sebenarnya jarak millisecond tuh jangan dihitung jauh banget gitu nggak teman-teman. 400 millisecond itu nggak kalau user biasa ya nggak bisa dibilang bukan lama banget gitu kayak sedetik itu baru lama gitu jaraknya tuh masih masih oke lah masih masih dengan fiturnya Eloquent gitu itu masih oke lah kita kayak ada plus minus jadi ketika kalian pakai query builder kalian nggak bisa pakai fitur-fitur Eloquent ya kayak misal tadi relational tadi yang udah disediain terus collection nanti kan si query builder balikannya array ya bukan collection ya jadi kalian nggak bisa pakai collection yang ada di Laravel ya. Coba aku cekin collection ya. Collection Laravel. Nah ini collection Laravel. Nah ini dia. Jadi fiturnya cukup banyak ya collection ini. Kayak mau array map, array filter segala macam itu udah disediain. Nah mau sorting, mau segala macam itu sudah disediakan kalau collection ya. Jadi itu enaknya pakai Eloquent langsung jadi collection ini macam-macam ya fungsinya. Pull, push, buat ya buat manipulasi satu data ya enak sekali collectionnya dan masih banyak fitur Eloquent yang tadi saya sebutin itu nggak akan bisa dipakai di query builder jadi plus minusnya seperti itu jadi kalau misal pakai query builder ya lebih cepat cuman fitur-fitur Eloquent nggak bisa kalian pakai gitu itu pilih sesuai dengan case kalian. Kalau misal pingin cepet, ya udah pakai query builder. Nggak mentingin fitur kan bisa lah pakai sendiri repot repot sedikit nggak apa-apa lah pakai join-join gitu. It's okay. Ya udah Mas pakai itu aja gitu. Jadi aku saya saranin pakai query builder ya kalau misal pingin cepet pengen query-nya kompleks itu pakai query builder. Kalau misal gampang-gampang aja kayak tadi yang join-join itu saya mending pakai itu, mending pakai 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 Eloquent aja daripada query builder karena ya hal sesimpel itu juga beda 400 second nggak apa-apa lah bagi saya ya seperti itu teman-teman nah materinya sudah selesai teman-teman sampai sini mungkin kita buka aja langsung sesi tanya jawabnya silahkan teman-teman kalau misal mau bertanya silahkan tanya aja nanti dari panitia sudah menyediakan Slido ya mungkin saya kembalikan lagi ke host Mas Jauh Haria silahkan Mas. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Mas Ilham ya, sudah cukup panjang lebar ya memaparkan pelajaran cukup sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih Mas Ilham. Jadi kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Jadi boleh ditampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di Slido ya di mahasiswa. Saya akan bantu bacakan. Oke, yang pertama pertanyaan dari Mas Firdi Palah ya.
Pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara Eloquent ORM dan Query Builder dalam Laravel. Ya, Oke, oke. ada dua pertanyaan Pertanyaan, sekaligus ya. Nah, pertanyaan kemudian dari Mas. Oh, Mas dua ya. Firdi. Nah, dua pertanyaan sekaligus, Mas. Apa yang dimaksud dengan relasi one to many dalam konteks database? Berikan contohnya dalam aplikasi Laravel. Silakan, Mas Ilham. Langsung Oke, dijawab. ini pertanyaan dari Mas Firdi ya, Firdi Falah. Terima kasih Mas sudah bertanya. Jelaskan perbedaan antara Eloquent, ORM, dan Query Builder dalam Laravel. Simpelnya adalah Eloquent itu atau ORM ya. Kita mungkin bandingin ORM sama Query Builder ya. ORM itu konsepnya seperti ini teman-teman. Yang seperti saya tadi sudah bilang, ORM itu konsepnya adalah dia metodenya adalah memetakan database kalian atau table kalian atau data kalian itu sebagai objek gitu. Di situ di dalam proses itu yang bikin lama si Eloquent tadi ya, kenapa beda 3 kali lipat ya? Sebenarnya itu prosesnya itu mappingnya lumayan lama sebenarnya. Jadi bedanya Eloquent sama Query Builder itu sebenarnya dua itu ya metodenya. Kalau Query Builder tuh langsung benar-benar jadi SQL, nggak di mapping dulu, nggak di mapping jadi objek, jadi collection dulu, itu nggak. Metodenya langsung kalau Query Builder kayak kayak kalian nge-query SQL biasa lah ya. Kalau ORM kalian bisa itu, kalian udah dapat dalam bentuk objek langsung dan udah dalam bentuk collection. Itu kalau misal kalian plus minusnya, kalau Eloquent itu kalian kalau mau ngambil data yang berelasi gitu ya, kalian tinggal declare aja di modelnya, terus kalian tinggal panggil fungsinya, sudah bisa. Kalau query builder, kalian konsepnya kayak sama, kayak kalian nge-query ke database gitu. Kalau misal ngambil data yang berelasi, kalian harus join dulu. Sebenarnya di belakang sama aja. Yang bedain adalah prosesnya dan metodenya ya. Dan metodenya itu ngaruh ke proses pengambilan datanya. Seberapa lama data tersebut diambil atau diproses gitu. Misal nge-update, nge-delete sesuai tadi ya di PPT, itu perbedaannya lumayan. Jadi kalau saran saya tadi ya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Pertanyaan kedua, Mas Punten mau tanya apa yang dimaksud dengan relasi one to many dalam konteks database. Berikan contoh dalam aplikasi Laravel. Contohnya one to many itu contohnya kayak tadi ya teman-teman. Ketika di aplikasi yang kita tadi praktekin itu manajemen mahasiswa dan program studi. Contohnya itu tadi ya program studi punya banyak mahasiswa gitu. Jadi datanya itu berelasi gitu ya, bersinambungan data program studi. Kalau misal kalian kuliah ya, itu kan program studi ada banyak tuh, dan mahasiswa otomatis ada banyak. Jadi kalau misal kita jelaskan relasinya itu program studi itu punya banyak mahasiswa dan mahasiswa itu punya satu program studi, hanya bisa satu ya. Kalau misal dua ya tergantung universitasnya ya. Cuman buat entitasnya itu seperti itu ya konteksnya. Jadi kayak misal data satu berelasi atau related dengan data lainnya dan data itu punya banyak data seberapa banyak. Kalau misal datanya cuma satu ya udah one to one kan. One to one. Kalau misal datanya banyak kayak program studi ke mahasiswa ya, program studi punya banyak mahasiswa, maka kalau dalam konteks tersebut berarti relasinya adalah one to many ya, gitu. Dan contoh lainnya, contohnya kayak misal saya punya aplikasi SaaS gitu, punya aplikasi membership gitu. Katakanlah saya punya 6 toko gitu. 6 toko itu karyawannya beda-beda dan dari satu toko itu pasti kan punya banyak ini ya, punya banyak karyawan. Nah, itu contohnya relasi one to many ya. Jadi satu satu toko, satu toko membership itu punya banyak karyawan gitu. Itu contohnya, contoh sederhananya ya. Mungkin Mas Ferdi bisa cari aja contoh sederhana lainnya yang lebih relate ya. Kalau tadi sudah saya jelasin yang one to many gitu. Itu Mas, thank you. Next. Itu pertanyaan berikutnya, Mas, agak mirip sih, lebih kapan kapan sebaiknya menggunakan Query Builder dan dibandingkan Eloquent dari. Oke, nah ini pertanyaan yang tadi juga sudah saya jelaskan ya.
Kapan kita menggunakan query builder dibandingkan dengan Eloquent? Nah, jawabannya cukup 3 poin tadi ya. Yang pertama, kalau misal ketika kalian butuh query yang kompleks dan ada subquery, subquery itu query yang bercabang gitu. Di dalam query itu ada query-nya lagi gitu. Misal kalian ada data penjualan gitu. Data penjualan kalian pengen query lagi dalamnya. Misal kalian dapetin subtotalnya segala macam. Nah, itu kan ada query lagi. Nah, itu saranku pakai si query builder ketika dapat eh pengen dapetin data yang kompleks gitu atau nge-query-nya tuh kompleks. Filter, subquery, terus ada kayaknya yang kompleks itu aja sama relasi deh. Relasi yang 3 sampai 4 table itu sangat sering saya nemuin case kayak itu. Saya mau dipakai query builder. Nah, kalau misal case-nya cuma dua table, dua table ti- dua table sampai 3 table lah. Tiga table paling mentok kalau menurut saya. Lara Eloquent itu atau ORM 3 table pakai Eloquent is okay itu. Kalau saya sendiri paling nggak 2 table itu ya udah pakai Eloquent aja. Kalau tiga table berelasi, oke pakai Eloquent nggak apa-apa. Kalau empat table berelasi itu saya saranin pakai Query Builder aja. Sebenarnya bisa pakai ini, cuman performanya agak kurang. Jadi kadang saya mentok tuh 2. Kalau 3 saya udah pakai Query Builder dan tergantung case-nya ya. Dan balik lagi kalau misal eh, teman-teman mau performa yang lebih cepat, benar-benar performa tuh nomor satu, ya udah pakai query builder semua gitu. Kalau misal saya pribadi, kalau misal saya nyesuai cache saya misal 2 table aja ya udah pakai Eloquent karena 400 milisecond dua kali lipat bagi saya nggak terlalu lama gitu di cache saya ya. Kalau misal cache memang eh, kecepatan itu sangat penting ya udah saya pakai query builder gitu. Jadi nyesuaiin cache teman-teman dengan tujuan teman-teman gitu. Oke, terima kasih Mas Ilham. Masih dari Mas Anonymous. Proses inskripsi data di database pada Laravel seperti contoh proyek mahasiswa dan program studi bagaimana ya? Terus apa Hmm, bedanya antara get, press, dan find dalam Eloquent dan penggunaan lazy dan chunk dalam pengambilan data besar? oke. Halo, oke. Ini pertanyaan dari ini. Saya jawab ya. Mungkin pertanyaan pertama dulu untuk proses enkripsi data di database pada Laravel seperti contoh proyek mahasiswa dan program studi itu bagaimana? Ini cukup sederhana untuk menjawabnya, Mas. Ini coba ini ya pakai fungsi hash, pakai bcrypt ya. Di Laravel kayaknya sudah ada ya bcrypt Laravel eh, atau hash ya nama fungsinya saya agak lupa. Nah ini hashing saya coba. Nah ini ya bisa pakai fungsi hash sebentar. Aku cariin dulu contohnya ya. Hmm, di ini ada ya. Coba factory master. Sebentar ya saya coba cari contohnya. Login control. Kalau nggak salah nama fungsinya itu hash ya. Atau kalau misal mau pakai ini yang kelas hash itu juga bisa untuk bcrypt ya. Saya agak lupa. Coba nama fungsinya itu login controller. Nah, ini dia. Iya, bcrypt ya. Tinggal pakai fungsi bcrypt itu udah terenkripsi di hash ya lebih tepatnya bukan enkripsi ya. Di hash kalau misal enkripsi ini konteksnya enkripsi atau enkripsi ya, enkripsi data bisa nyimpennya itu nanti pakai ini ya, pakai blob. Nanti bisa dienkripsi terus pakai private key kan. Kalau misal eh, ini buat password ya, buat password kalau konteksnya enkripsi password. Kalau misal enkripsi biasa itu kalau nggak salah saya nyimpannya nanti di database itu pakai blob ya, pakai enkripsi biasa aja bisa. Nanti nyimpannya pakai blob. Coba aku cariin encryption blob Laravel.
metode. Saya soalnya ada pernah ada case itu data data mitra gitu ya. Data mitra itu penting banget buat dienkripsi ya. Gitu. Dan biasanya perlu private key ya. Jadi asimetris gitu ya. Biar enggak. Nah, ini dia. Oke. Nanti tuh kalau nggak salah, nah pakai crypt ini. Coba. Nanti di database biasanya nyimpennya blob. Terus pas nampilinnya itu bisa di decrypt. Ya pasti kalau di encrypt dan decrypt itu pasti ada waktunya ya, ada waktu yang dikorbankan. Jadi proses encrypt dan decryptnya nggak langsung ke user karena di decrypt dulu. Itu tapi aman sih. Misal. Tapi kalau misal data mahasiswa yang di enkripsi cukup mungkin yang krusial-krusial aja ya. Mungkin kalau memang strict banget aplikasinya ya udah enkripsi semuanya nggak apa-apa. Itu referensi yang saya kasih di chat bisa dicoba aja, dibaca-baca ya. Terus selanjutnya Mas mau tanya perbedaan antara get, first, find dalam Eloquent dan penggunaan lazy dan Chang pengambilan data besar. Oke. Nah, mungkin saya bahas dulu yang get sama first. Perbedaan get sama first itu simpelnya adalah kalau get itu ngambil data yang lebih dari satu ya. Jadi misal kalian ngambil data mahasiswa kayak tadi ya, kayak tadi kan data mahasiswanya banyak, nggak cuma satu ya. Itu kalian pakai get. Kalau misal pingin ngambil satu spesifik kayak misal edit pas show halaman halaman show itu kan cuma ngambil satu data ya teman-teman. Itu cukup pakai first atau find. Nah, bedanya first sama find itu kalau nggak salah, kalau find itu dia n plus satu ya. Jadi ketika kita ngambil data itu nggak udah langsung, iya ya. Kalau nggak salah udah langsung ini ya. Coba saya cari dulu. Coba saya pastiin dulu ya. Cuman hasilnya teman-teman sama find dengan first ya. Cuman kalau nggak salah cara ngambilnya dan data di dalamnya aja ya. Oke, nah ini. Nah, ini ada bagus nih. Ini saya contoh. Ini referensinya kalau misal teman-teman perlu ya. Nah, itu. Nih, saya baca di sini ya. Kalau Find dia ngambil berdasarkan ID terus ngembalikin single model ya. Ketika nggak nggak ada dia akan ngembaliin null. Nah, ketika first itu dia akan iya, if not matching dia kurang lebih iya beda sih. Cuman hasilnya sama. Perbedaannya adalah kalau Find itu perlu parameter ID ya. Dia khusus iya baru ingin khusus buat ngecari data berdasarkan primary key ya di sini ya. Di sini perlu ID kalau Find ya, minta parameter ID. Kalau first dia kita bisa pakai perkondisian atau kalau misal nggak ada perkondisian sama sekali dia akan ngambil data pertama kali yang ditemukan di database gitu. Tuh, jadi yang urutan pertama dia akan ambil kalau misal tadi di contoh tadi kan saya pakai where ya, saya pakai where. Jadi itu akan ngambil satu data dengan kondisi tertentu gitu. Gitu. Terus ada lagi Cang ya. Coba Cang itu nah ini dan penggunaan lazy dan Cang dalam pengambilan data besar. Nah, di sini seingat saya pernah nyoba Cang ya di project di kantor saya juga pakai Cang, cuman saya implementasinya agak lupa. Jadi Cang itu suatu metode ya ketika kita ngeproses batching data yang cukup gede itu biar nggak bloated ya hardware kita bagi menjadi beberapa bagian ya kalau ngolahnya. Nah ini bisa pakai ini. Nah, yang itu ada kalau di sini dia baginya mau kalau misal teman-teman tahu ya pagination. Nah itu kalau misal secara front end itu baginya kayak gitu ya. Kalau misal kita pengen bagi-bagi datanya, misal tampilin 10 dulu terus klik next. Nah, itu bisa, itu sangat bagus buat performa yang tadi kan cuman ditampilin ditampilin secara gamblang gitu. Nah, itu sebenarnya kurang bagus, teman-teman.
ketika ada 10.000 data gitu tampil semua itu nge-lag sekali gitu. Jadi harus kita buat pagination ya. Kita pakai fungsi paginate. Kalau Chang ya, kalau Chang itu setahu saya tinggal tambahin ini aja ya. Fungsi Chang. Nah, ini kayak gini contohnya. Atau saya buka ini deh. Jangan deh. Contoh di project file-nya. Jangan-jangan. Intinya itu untuk kepecah kalau ngepecah datanya ini ya. Contohnya ada di Stack Overflow itu. Dan Tang itu nggak cuma ngambil data doang ya, ngeproses data CSV, terus ngerit data dari database itu bisa. Karena kayak saya itu di kerjaan saya sekarang dibuat Cang itu untuk ngerit CSV. CSV-nya itu bisa ratusan MB dan banyak gitu. Jadi perlu dibagi. Kalau nggak dibagi, dia akan wah udah jebol kali ya levelnya. Bisa memory leak segala macam, udah bloated lah ya, mentok gitu. Jadi Cang itu kayak ngebagi. Nah, ini bisa ini udah ada cangnya ya. Di dokumentasi Laravelnya bisa dicek aja gitu. Ini ya, silahkan dibaca aja untuk eh, lazy dan cang ya, pembagian data yang besar gitu. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Silahkan bisa dibaca ya referensi yang sudah saya kasih. Gitu. Terima kasih Mas Ilham untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita. Bagi peserta lain yang mungkin bertanya nanti kita akan untuk waktu berikutnya ya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti ngorbit ketiga ini. Jadi selanjutnya mungkin kita akan adakan sesi foto bersama ya, sesi foto bersama. Jadi silakan kalau rekan-rekan yang mau on cam ya, silakan tampilkan senyumannya sebelum kita akhiri ya. Mas Kevin bisa dipandu Mas apanya? Siapa ya? Aku dokumentasi Mas Kak Rabiah ya. Oke, silakan. Boleh Kak, silakan Kak dipandu Kak. Wah, kita ada sesi foto bersama. Untuk slide pertama, boleh dibuka kameranya. Bagi yang bisa membuka kamera. Saya mulai dari dalam hitungan 3 ya. 1, 2. Baik, selanjutnya slide kedua. 1, 2. Karena sudah sampai slide 2. Lalu saya foto bersama. Kembali lagi kepada Mas Desi. Halo, bisa dengar suaranya? Dengar. Sudah Kak ya. Oke, terima kasih Kak Rabiah untuk sesi foto. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir. Di nanti pastinya akan dapat e-sertifikat ya melalui akan dibagikan. Jangan lupa juga sebelum ditutup follow juga akun Instagram kita ya di himatika.unsia dan juga @unsia.informatika supaya tahu info kegiatan berikutnya. Jadi sekian, terima kasih. Saya Johari Saputra untuk diri dan juga bersama rekan-rekan juga. Terima kasih. Silakan yang mau lead, silakan ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya.
Oke, thank you. Selamat malam.